Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama gue mau bilang sorry karena udah lama gue nggak upload video karena ada berbagai kerjaan di luar YouTube. Nah, gak usah lama-lama karena di depan gue ada 3 box yang mau gue unboxing dan hand on, yaitu produk dari Huawei. Yap, ini adalah Huawei MatePad 11 yang cukup ikonik yang buat gua hand on, dan kita akan langsung aja ya, nggak usah lama-lama. Untuk paket pembeliannya sudah dapat keyboard magnetic dan mouse wireless ya, seperti ini. Nah, sekarang kita akan buka untuk tabletnya dulu. Oke, untuk boxnya ini dominasi warna putih ya, ada tulisan Huawei MatePad 11. Lalu di sini ada keterangan juga kalau tablet ini sudah berukuran 10,95 inch di layarnya. Ini cukup luas dan cukup besar juga sih. Lalu ini didukung dengan speaker yang dengan dukungan Harman Kardon ya. Ini bagus banget kerjasamanya. Terus saya waktu kemarin order dengan warna grey, internalnya 128 dan RAM-nya 6GB. Untuk harga di marketplace saat order yaitu 7.299.000. Ini sudah dapat semua ini ya. Yep, ini dia plastiknya udah dilepas. Sekarang kita akan membuka. Wow, keren, ini keren banget. Seperti ini. Kenapa kita singkirin dulu nih? Yap, tablet Huawei MatePad 11 dengan layar 10,95 inch ya. Oke, ini ada beberapa box, kita akan lihat. Nah, box yang pertama ini ada adapter untuk pengecasan sekitar 18 watt ya. Ya, kalau kalian kelihatan ini 18 watt ya. Ya cukup lumayan lah. Walaupun untuk tablet ini sebenarnya kapasitas baterainya kan besar juga ya. Ya mungkin cukup lama juga untuk pengecasannya. Nah, ini ada kotak box berikutnya yang agak besaran. Ini ada SIM injector. Mungkin tablet ini bisa ya didukung dengan SIM card ya, karena dapat SIM injector juga, atau mungkin ada tambahan memori eksternalnya. Yap, ini ada buku-buku garansi dan buku-buku panduan standar seperti ini. Yap, dan lalu yang terakhir ini ada kabel pengecasan, yaitu sudah Type C ya, Type A dan Type C. Nice banget. Mungkin sebagian udah pada tahu ya, kalau Huawei ini semua produknya tidak lagi pakai OS Android. Tapi gue juga udah lihat sih YouTuber yang lain reviewnya tentang tablet ini. Ya, ini tabletnya cukup besar sekali ya, cukup luas, 10 inch, 95. Ya, ini ada finishingnya belakangnya tuh matte ya, jadi nggak licin. Lalu ada kamera beresolusi 13 megapiksel seperti ini. Nah, untuk unboxing berikutnya yaitu kita unboxing untuk Huawei Smart Magnetic ya, keyboard. Ini dapat dari pembeliannya juga, paket pembeliannya 7.299.000. Mungkin kalau beli terpisah kurang tahu juga ya harga si keyboardnya ini berapa, karena dia juga ada pen stylusnya juga ya yang dijual terpisah. Ini dia keyboard dari si Huawei. Bahannya ini rada-rada kayak kulit truk gitu ya, agak-agak keset. Nah, lalu di dalamnya seperti ini, ada buku petunjuk juga atau garansi. Biasanya kalau keyboard itu
dilihat dari keempukannya ya, dan dilihat dari ini juga apa, antara tombol ke tombol yang lain. Ini sih cukup bagus ya, bahannya bagus, enak. Nanti saya akan coba ngetik-ngetik sebentar di sini. Dan yang terakhir ini adalah mouse wirelessnya ya, dari si Huawei MatePad 11. Lumayan ini dapat juga. Dan kalau dilihat darinya ada batu baterainya juga ya. Jadi tinggal konekin nanti ke tabletnya. Huawei MatePad 11 ini pakai OS buatan sendiri, yaitu Harmony OS. OS-nya benar-benar mirip sih sama Android. Ya secara interface jadi nggak begitu sulit buat menggunakannya sehari-hari. Spesifikasi singkatnya itu chipsetnya Qualcomm ya, Snapdragon 865 dan sudah mendukung 5G dengan CPU octa-core, lalu GPU-nya Adreno 650. Dan ini adalah tampilan saat memasuki aplikasi-aplikasi yang ingin kalian download ya. Seperti ini, jadi agak-agak mirip banget, jadi nggak begitu sulit. Nah, di bagian kamera depan itu beresolusi 8 megapiksel. Kamera pada Huawei MatePad ini menurut saya cukup bagus ya. Karena untuk kebutuhan sehari-hari, pengguna kebanyakan pasti hanya buat meeting, dan juga kamera belakangnya itu beresolusi 13 megapiksel dan sudah mendukung video 4K 30 fps. Ya untuk kebutuhan sehari-hari bisa untuk foto-foto dokumen, foto-foto objek juga cukup bagus. Yang tadi saya bilang kalau interface di Huawei MatePad 11 ini cukup baik ya. Saat membuka browsing baca berita, artikel atau apa juga, ini penggunaan layarnya jadi bisa lebih fleksibel dan lebih berguna ya. Dan untuk nonton film atau video di YouTube itu juga cukup bagus ya. Di samping itu si MatePad 11 ini mempunyai baterai berkapasitas 7250 mAh yang cukup baik secara penggunaan sehari-hari ya. Walau menggunakan tipe layar IPS, tapi di sini keakurasian warna secara menyeluruh ini tampilannya sangat bagus ya. Apalagi saat menonton film animation seperti ini. Dan impression saya saat menggunakan keyboard di tablet ini asik juga ya, ngetik ini. Selain antara jarak tombol dan tombol ini cukup baik, jadi nggak jarang terjadi typo atau apalah gitu ya. Tapi ini ya cukup baik, bagus. Mungkin di awalnya aja ya harus beradaptasi, tapi nanti sekali dua kali pakai juga tetap enak kok keyboard ini. Dan keluhan saya yang terakhir ini karena ada beberapa banyak aplikasi yang mungkin nggak kepake ya, jadi kita harus menghapusnya manual. Yap, kesimpulannya tablet Huawei MatePad 11 ini cukup baik ya menurut saya. Dan mungkin segitu aja hand-on dari saya, sampai ketemu di next video.